Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading atau fun reading. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya untuk kalian. Dan apabila tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan, jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya, dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pick a card trading kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, jadi untuk di tema video kali ini yaitu seberapa besar dia mencintaimu. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran sebesar apa sih dia dalam mencintaiku, tetap terus ikuti pick a card trading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card trading kali ini. Oke? Jadi seperti biasanya, Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian. Pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika kalian masih bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang sekiranya bagus. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Kita hanya mengambil 3 kartu untuk digunakan sebagai kartu utama. Oke, kita coba lihat seberapa besar dia mencintaimu. Di sini ada kartu Breeder. Oke, seberapa besar dia mencintaimu? Oke, karena kita hanya mengambil 3 kartu, jadi kita hanya mengambil 2 aja kurangnya. Di sini ada kartu Victory, kemudian dilanjut juga ada kartu Creative Rating. Oke. Dan di sini Clarissa geser terlebih dahulu biar teman-teman semuanya juga bisa melihat secara jelas visual dari kartu yang sudah Clarissa tebar. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika kalian masih bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi teman-teman semuanya bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja kalian memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun kartu yang nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading, memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di pilihan kartu-kartu yang lain, jadi nggak apa-apa apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan pile. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, teman-teman tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Dan buat yang sudah merasa memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu, kartu Breeder. Dan di sini untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada pilihan pile yang pertama terlebih dahulu. Oke, sekarang saatnya Clarissa bantu reading ya. Kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi, yaitu tentang sebesar apa dia mencintai kamu. Oke. Kita hanya mengambil 5 kartu ya. Oke, di sini ada kartu Temperance. Kartu yang keduanya Temperance, kemudian kartu yang ketiga di sini ada kartu Six of Cup, kemudian di sini juga ada kartu Two of Swords dan di sini yang kelima kita ambil ada kartu Knight of Pentacle. Oke. Dan di sini kita geser terlebih dahulu ya, biar kalian juga bisa melihat secara jelas visual dari kartu yang Clarissa tebar.
Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, sebesar apa dia dalam mencintai kamu? Clarissa melihat memang orangnya bisa dibilang dia tipikal seseorang yang pendiam ya. Dalam artian tuh bisa dibilang tuh kayak pendiam itu apa sih gitu. Dia nggak banyak bicara, dia nggak banyak terlalu mengutarakan kata-kata romantis dan harmonis. Tetapi orang ini memiliki kedalaman yang begitu dalam dalam mencintai kamu. Artinya tuh apa? Ya walaupun dia nggak terlihat romantis, dia nggak terlihat harmonis, bahkan lebih cenderung dia diam dan pasif, tetapi bukan menggambarkan dia nggak sayang sama kamu, dia nggak cinta sama kamu. Justru malah orang yang seperti ini tuh memiliki makna dan arti kedalaman tersendiri dalam mencintai kamu. Seperti apakah cinta dia gitu? Sebesar apakah dia dalam mencintai kamu? Bagi dia mencintai kamu adalah dalam artian itu tidak ada batasnya. Bisa dibilang tuh cinta yang unlimited gitu. Karena apa ya? Bagi dia itu kayak mendapatkan sosok seseorang yang seperti kamu ini adalah sebuah anugerah yang memang dikirimkan Tuhan untuk dia jaga, untuk dia sayang, untuk dia lindungi. Jadi bisa dibilang walaupun orang ini tidak terlalu banyak berkata, tidak terlalu banyak mengutarakan kata-kata romantis dan harmonis, tetapi orang ini memiliki sisi terdalam dia dalam mencintai kamu. Dalam artian tuh cinta dia tidak bisa diukur menggunakan apapun gitu. Karena dalam artian tuh kayak yang bisa merasakan cinta dia ke kamu hanyalah kamu yang dicintai dia. Jadi seperti itu. Di sini aku melihat bahwa dia tipikal seseorang yang realistis ya. Dalam artian tuh kayak gini. Dia tidak mau terlalu dalam artian tuh terlalu menjanjikan sesuatu hal tuh yang belum tentu bisa dia lakukan. Jadi ya dia menyukai sesuatu hal tuh yang realistis gitu. Dia akan dalam artian tidak pernah menjanjikan sebuah kata-kata yang indah gitu. Cukup dia lakukan dengan tindakan sesuai dengan porsi dan kemampuan dia gitu. Dengan seperti itu membuat dia tuh kayak jauh lebih tenang daripada dia kayak terlalu banyak berjanji sama kamu yang belum tentu dia di kemudian hari bisa menepati gitu. Jadi memang dia tipe seseorang yang seperti itu, sedikit berbicara tapi cintanya pasti. Terus Clarissa juga melihat bahwa orangnya memang terlihat santai gitu, orangnya terlihat melo gitu. Bukan berarti dia tidak ingin memperjuangkan kamu gitu untuk dijadikan sebagai pendamping hidupnya atau dia jadikan sebagai pasangan hidupnya, bukan seperti itu, tetapi dia santai tapi serius gitu. Intinya dia tuh kayak santai tapi serius. Kemudian Clarissa juga melihat bahwa dia tipikal seseorang yang baik hati, penuh dengan kesabaran. Tapi ya ingat gitu, sesabar-sabarnya orang, apabila sabarnya sudah habis, dia bisa saja gitu nggak sesabar seperti apa yang kamu lihat. Bahkan bisa terlihat tuh cenderung lebih menyeramkan daripada apa yang kamu kenal saat ini. Clarissa juga melihat bahwa dia tipikal seseorang yang selalu berpikir positive thinking. Artinya itu apa sih gitu? Ya mungkin kamu bisa merasakan ya, orang ini tuh kayak modal percaya aja. Jadi kayak orang ini tuh nggak pernah sih, dalam artian mungkin rasa cemburu ada, tapi nggak terlalu dalam artian nggak terlalu overprotective gitu. Karena yang dia butuhkan adalah kamu harus percaya aku karena aku sudah mempercayaimu. Jadi seperti itu. Terus mungkin yang saya lihat ya, mungkin bisa dibilang tuh kayak terkadang orang ini gitu ya, ada sebuah energi yang kayak terkadang orang ini bisa bikin kamu merasa happy, terkadang juga ada sisi cueknya gitu. Dan disinilah memang dari diri kamu harus dituntut untuk lebih peka dari dia gitu. Dalam artian memang orangnya sih pendiam gitu, tapi kalau diamnya itu lebih dari sewajarnya, berarti ada sesuatu hal yang saat ini sedang dia sembunyikan. Dan disinilah peran penting dari kamu sebagai pasangan harus benar-benar bisa mengerti gitu. Dalam artian tuh kemauan pasangan kamu apa, kemudian juga apa saat ini yang sedang dia pendam, atau mungkin ada sesuatu hal tuh yang secara tidak sengaja gitu kamu lakukan, mungkin menyakiti hati dan perasaan dia. Dan di sini memang benar-benar untuk kamu ya yang memilih kartu nomor 1, benar-benar harus dituntut lebih peka gitu terhadap si doi ini atau pasangan kamu. Karena apabila kamu merasa cuek-cuek aja gitu, ya bisa dibilang tuh kayak apa ya, mungkin akan terjadi sebuah problem yang tidak diinginkan. Jadi kayak bener-bener di sini tuh harus hati kamu merasa tergerak apabila dia lebih diam daripada biasanya. Memang orang pendiam itu bisa dibilang tuh ya ini tantangan terbesar kita untuk lebih peka gitu. Karena apabila kita tidak peka gitu, ya maka orang ini tuh kayak bisa saja gitu kayak ngerasa lebih jenuh, lebih bosen gitu. Karena apa? Ya kita tidak memiliki keinginan untuk tergerak hati kita itu untuk peka, tanya sama dia, sebenarnya kamu kenapa sih gitu, akhir-akhir ini kok jadi diem, kok kayaknya nggak kayak biasanya gitu. Jadi kayak bagi kalian yang memilih kartu nomor 1, benar-benar harus peka terhadap pasangan kalian gitu. Karena
apabila kalian tidak peka, ya bisa saja gitu. Ini tuh akan menjadi sebuah problem baru yang nggak sesuai dengan prediksi kalian gitu. Tadi saya juga melihat bahwa mungkin orang ini tuh juga sama seperti kamu, orangnya juga memiliki bayang-bayang apa ya, dalam artian tuh kayak memiliki bayang-bayang yang buruk dalam dunia kisah percintaan. Jadi dalam artian tuh kayak orang ini nggak ingin sih, dalam artian tuh kayak terlalu menjanji-janjikan kata-kata manis, terlalu berjuang mati-matian gitu. Takutnya apa gitu. Memang sih gitu, kamu kayak ngerasanya, kamu melihatnya orang ini tuh kurang sisi perjuangan, tetapi bukan itu sebenarnya keinginan dia, tetapi orang itu memiliki rasa ketakutan tersendiri gitu, takut apabila dia terlanjur berkorban, terlalu berjuang gitu. Dulu dia pernah terlalu banyak berjuang dan berkorban, tapi nyatanya dia disia-siain gitu. Jadi makanya orang ini tuh kayak nggak terlalu banyak menggebu-gebu gitu, nggak terlalu banyak dalam artian tuh menjanji-janjikan apalah gitu, nggak terlalu banyak berkorban yang seperti yang dulu gitu. Bukan berarti rasa sayang dia nggak sebesar apa yang kamu mau, bukan seperti itu, tetapi orang ini tuh kayak memiliki rasa ketakutan tersendiri, takut apabila dia terlalu banyak berjuang dan berkorban gitu, tapi nyatanya orang yang dia cinta itu pergi meninggalkan dia. Karena aku di sini melihat gitu, dia memiliki bayang-bayang masa lalu yang kurang bagus gitu, sama seperti kamu. Terus aku juga di sini melihat dia tipikal seseorang yang suka dengan kedamaian. Jadi dalam artian tuh apa sih gitu ya? Tahu sendiri orang yang diam itu biasanya memang dia nggak terlalu banyak berbicara. Tapi orang yang seperti ini justru orang yang suka dengan kedamaian gitu. Jadi misal ya kamu dengan dia gitu ada sebuah problem, orang ini tuh tidak ingin gitu membawa masalah yang saat ini terjadi itu sampai berlarut-larut gitu. Kalau bisa hari ini diselesaikan, ya oke, kita selesaikan. Kalaupun hari ini belum bisa diselesaikan gitu, besok kita harus menyelesaikan dengan kepala dan pikiran yang dingin. Orangnya juga penuh dengan kesabaran dan ketelatenan gitu. Dalam artian tuh apa sih, orang ini tuh adalah orang yang paling tahu tentang sisi kamu banget gitu. Kamu mungkin tuh tipikal seseorang yang mungkin gampang ngambekan, gampang cemburuan, gampang marahan, terkadang juga gampang berpikiran yang enggak. Orang ini tuh tipikal seseorang yang sudah secara tidak langsung itu sudah memahami diri kamu gitu. Mungkin kamu nggak bakalan percaya gitu, tapi kayak dalam diam dia orang ini juga mempelajari tentang karakter kamu gitu. Kamu ini cocoknya diapakan sih gitu, kemauan kamu ini sebenarnya apa, harapan kamu ini apa gitu. Jadi kayak orang ini tuh sudah tahu. Makanya gitu, orang ini tuh kayak bener-bener sabar dalam menghadapi kamu, karena orang ini tuh kayak sudah tahu bahwa kamu itu orangnya mungkin gampang emosi, gampang ngambek gitu, cemburuan, gampang khawatir gitu. Hmm, terus aku juga melihat bahwa energi orang ini dalam mencintai kamu gitu. Dalam artian tuh cintanya orang ini ke kamu itu cinta yang sangat kuat. Jadi bisa dibilang tuh ya orang ini peka gitu. Misal saat ini pasangannya sedang terjadi sesuatu gitu, tanpa kamu ngomong pun pasti orang ini juga merasakan gitu. Terkadang apabila dia memiliki keberanian ya mungkin dia langsung tanya sama kamu. Tetapi apabila dia kayak masih belum memiliki keberanian, mungkin besoknya dia baru bakalan ngomong sama kamu. Kamu kenapa sih kok kayaknya nggak kayak biasanya, kamu kenapa ya kok jadi lebih diam gitu, padahal biasanya banyak bicara gitu. Dia pasti bakalan ngomong seperti itu, karena yang saya lihat gitu, orang ini tuh tipikal seseorang yang peka terhadap pasangannya. Mau pasangannya sedang sedih, mau pasangannya sedang galau, mau pasangannya sedang seneng, intinya orang ini tuh orang yang paling tahu tentang sisi kamu. Terus Clarissa juga melihat orang ini juga bisa dibilang tuh orangnya berpikir dewasa, mampu berpikir dewasa dan bijaksana. Artinya tuh apa sih gitu? Ya jangan berharap tuh orang yang diem tuh orang yang nggak bisa apa-apa gitu. Justru biasanya orang yang seperti ini, orang yang memiliki sisi kedewasaan dan ketegasan maupun kebijaksanaan gitu. Jadi ya bisa dibilang orang ini orang yang cocok sih sama kamu gitu. Walaupun terkadang juga masih ada sisi perbedaan. Cuman kalian, saya yakin lambat laun kalian berdua juga bisa sama-sama mengikuti. Pikiran kalian juga bisa sejalan gitu. Walaupun di awal harus ada perbedaan, cuman saya yakin gitu lambat laun ya pasti kamu bisa mengikuti dia gitu. Terus orang ini juga tipikal seseorang yang apa ya, dalam artian tuh kayak terus gini loh, maksudnya tuh kayak orang ini tuh tipikal seseorang yang masih dalam artian tuh kayak memiliki rasa kepedulian terhadap keluarganya maupun orang tuanya. Jadi bisa dibilang tuh kayak selain apa yang dilakukan saat ini untuk masa depan dia gitu, mungkin tuh kayak saat ini dia bekerja untuk masa depan dia juga dalam artian tuh bekerja untuk
kebahagiaan orang tua dia gitu, karena saat ini tuh kayak nggak ada yang dia pikirkan untuk sementara ini gitu, selain memikirkan kamu dan memikirkan kedua orang tuanya gitu. Kalau mungkin masih ada, kalaupun nggak ada ya berarti orang ini tuh kayak memikirkan tentang masa depan dan keluarga dia. Terus orangnya sih bisa dibilang tuh tipikal seseorang yang mungkin dia dari segi usia gitu ya, dalam artian tuh dia lebih dewasa dari kamu, tetapi ya orang ini tuh tipikal seseorang yang masih bisa ngimbangin kamu sih gitu. Terkadang kan ada seseorang tuh yang mungkin dari segi usia, dalam artian tuh kayak dia lebih tua dari kamu gitu, tapi kayak orangnya berpikir kaku, berpikir kolot banget gitu. Tapi kalau orang ini sih orangnya enjoy gitu, walaupun dia mungkin perbedaan usianya lebih dewasa daripada kamu, tapi orang ini tuh kayak mampu mengimbangi gitu, mengimbangi tentang dalam artian tuh apa sih yang harus dia lakukan gitu. Misalnya pasangan dia lebih muda daripada dia gitu, jadi kayak orang ini tuh udah bisa mengimbanginya. Selain itu, orang ini juga tipikal seseorang yang dalam artian tuh apa sih ya, bisa dibilang tuh kayak memiliki moral yang dalam artian tuh moral yang positif ya. Dalam artian tuh apa sih? Ya mungkin tuh kayak waktu di usia dia yang masih muda dulu gitu, teman-temannya itu suka yang mungkin tuh ya mungkin dia nakal pun pernah gitu. Tapi untuk saat ini gitu, dalam artian tuh kayak nakalnya dia tuh kayak udah cukup banyak gitu ya. Udah dulu itu udah pernah sering dia lakukan, dan saat ini yang dia pikirkan hanyalah menata masa depan gitu. Karena dia itu kayak rasa seneng-senengnya itu udah dihabiskan di awal gitu. Karena setiap orang kan juga memiliki masa lalu yang masing-masing gitu. Ada yang buruk, ada yang baik gitu. Dan tipikal seseorang itu yang kayak dia nakal sih pernah gitu, tapi nakal dia itu yang terkontrol. Dan untuk saat ini gitu, dia udah dalam artian tuh kayak udah deh gitu. Aku udah dalam artian tuh masa mudaku itu kayak udah sering nakal gitu. Dan saat ini yang saya lakukan itu hanya memikirkan masa depan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa dia tipikal seseorang yang dalam artian tuh apa sih ya, memiliki rasa kepedulian terhadap siapapun, baik dengan pasangannya, baik dengan orang terdekat dia, baik dengan sahabat dia gitu. Dia tuh memiliki sisi respect yang sangat tinggi. Menurut Clarissa tuh seperti itu. Dan orang ini juga tipikal seseorang yang dalam artian tuh nggak bisa dikecewakan gitu. Jadi apabila orang ini sudah merasa dikecewakan gitu, dia sudah banyak berjuang dan berkorban, tetapi apabila dia sudah dikecewakan, ya ini sama seperti kamu gitu, maka ya udah gitu, rasanya sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari dia kembali, karena orang ini tuh tipikal seseorang yang nggak bisa dikecewakan. Terus Clarissa juga melihat bahwa dia tipikal seseorang yang dalam artian tuh dia suka berkorban terhadap hubungan, tapi pengorbanannya itu nggak bisa kamu lihat gitu. Bagaimana sih kok seperti itu? Ya bisa dibilang tuh kayak gini loh. Dia tuh memang tipikal seseorang yang suka berjuang, suka pengorban, tapi pengorbanan dia itu yang penuh dengan ketulusan gitu. Sehingga kayak kamu nggak bisa melihat secara langsung, tapi kamu bisa merasakan bukti ketulusan dan pengorbanan dia yang sudah dia lakukan terhadap hubungan yang saat ini sedang dia jalani. Jadi seperti itu. Clarissa juga melihat bahwa di sini Clarissa melihat bahwa apa ya, dalam artian tuh kayak orang ini memiliki sisi, bisa dibilang tuh kayak apa ya, memiliki rasa ambisiusme yang sangat tinggi. Jadi kayak nggak semua orang itu bisa mematahkan semangat juang dia gitu. Misalnya orang ini tuh kayak memiliki semangat juang dalam mencintai kamu gitu, maka tuh kayak orang ini nggak mudah dipengaruhi orang lain gitu. Misal tuh kayak oke deh, lebih baik kamu difikirkan dulu jalan dengan orang ini gitu, lebih baik kamu bagaimana gitu. Dia tipikal seseorang yang mungkin tuh kayak memiliki pendirian yang sangat tinggi, pemikiran yang sangat tinggi. Bagaimana gitu ya, karena dia merasa bahwa dalam artian tuh kayak nggak ada yang bisa mematahkan ambisi dia dan prinsip hidup dia gitu. Jadi kalau misalnya prinsip dia udah sayang sama kamu, cinta sama kamu, ya udah gitu, dia bakalan banyak berjuang tanpa harus gitu, dalam artian tuh mempedulikan perkataan orang lain gitu. Ya menghargai perkataan orang lain, tapi dia filter terlebih dahulu, ini membawa dampak yang positif nggak terhadap hubungannya gitu, ini membawa dampak yang buruk nggak gitu. Jadi kayak bener-bener dia filter terlebih dahulu. Terus orang ini juga bisa dibilang tuh memiliki angan yang begitu besar terhadap hubungan yang saat ini sedang dia jalani.
angan dan keinginannya besar apa gitu. Ya sebenarnya itu kayak keinginan dia itu simpel sih. Dalam artian tuh kayak apa yang dia lakukan saat ini, apa yang dia korbankan saat ini gitu. Dalam artian itu membawa dampak dan hasil yang positif di kemudian hari. Seperti apa dampaknya gitu. Ya bisa dibilang tuh kayak ya keinginan dia dan harapan dia menginginkan kamu menjadi yang terakhir bagi diri dia gitu. Dalam arti itu bagi hidup dia. Jadi kayak keinginan dia itu seperti itu. Dan orang ini juga tipikal seseorang yang nggak terlalu sih, dalam arti itu kayak terlalu banyak nuntut gitu, berekspektasi yang tidak bisa dia capai, dia raih gitu. Jadi ya udah berpikir yang sewajarnya, memiliki cita-cita juga yang sewajarnya gitu. Keinginan dia sebenarnya cuma satu gitu. Dalam artian tuh ya bisa mendapatkan kamu apabila waktunya sudah pas gitu. Terus di sini Clarissa juga melihat bahwa dia tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak apa ya? Dalam artian tuh tipikal seseorang yang memiliki sebuah komitmen yang sangat tinggi. Jadi dia itu tipikal seseorang yang walaupun saat ini kamu mungkin tuh kayak masih belum bisa menikah dengan dia, tapi orang ini sudah berprinsip bahwa ya udah gitu, kita harus bisa berkomitmen gitu, menjalani komitmen saat ini gitu, dengan harapan ya biar nanti apabila kalian berdua sudah menikah ke dalam jenjang yang lebih serius daripada sebelumnya, ya biar kalian tuh kayak nggak merasa kaget gitu. Karena apa ya, kalian sudah belajar di saat masa pacaran. Terus Clarissa juga melihat dia juga tipikal seseorang yang sangat peduli terhadap hubungan. Seperti apakah itu? Ya misal tuh kayak orang ini tuh kayak tidak pernah henti memberikan rasa perhatian sama kamu. Orang ini tidak pernah berhenti gitu memberikan apa ya, dalam artian tuh masukan yang positif terhadap pasangannya gitu. Dan orang ini juga mampu memberikan solusi yang terbaik. Intinya tuh orang yang respect tuh terhadap siapapun, bukan cuma sama pasangan, tetapi juga mungkin tuh teman-teman dia, sahabat-sahabat dia, banyak yang mungkin tuh kayak cerita sama dia, curhat sama dia, dan berhasil mendapatkan sebuah pencerahan. Dari situlah gitu banyak orang-orang itu yang kayak menganggap tuh kayak apa ya, dalam artian tuh sahabatan dengan dia gitu, temenan dengan dia itu enjoy, enak gitu, karena orang ini tuh tipikal seseorang yang bisa menjadi pendengar maupun bisa memberikan solusi dan arahan. Clarissa juga melihat bahwa di sini orang ini juga tipikal seseorang yang dalam artian tuh kayak gini loh. Ketika orang ini sedang terjebak dalam situasi yang bingung terhadap sebuah pilihan gitu. Ya orang ini tuh bisa dibilang tuh kayak dia lebih diem, dia lebih baik tuh kayak menyendiri gitu. Bukan berarti dia ingin menghindar dari kamu, ingin menghindar dari teman-teman dia, bukan. Tetapi ini adalah cara dia untuk memecahkan suatu masalah gitu. Atau dalam artian tuh orang ini tuh dengan cara tenang gitu, mungkin orang ini bisa mendapatkan sebuah jawaban dari masalah yang saat ini sedang dia hadapi gitu. Terus di sini juga ada kartu Knight of Pentacle gitu. Kartu Knight of Pentacle di sini menggambarkan tentang ya intinya itu gini. Orang ini kalau mencintai seseorang nggak setengah-setengah gitu. Misal gitu, dia sudah mendapatkan tambatan hati dia, orang yang paling dia sayang gitu. Maka ya udah, orang ini bakalan memberikan semua hati dia untuk orang yang dia sayang. Tapi ya inget gitu, apabila orang ini sudah banyak berjuang, sudah banyak berkorban, perjuangan dia nggak pernah dihargai, tidak pernah, dalam arti itu segala perjuangan dia dikhianati gitu. Ya maka rasanya sulit untuk mendapatkan maaf dari dia. Karena seperti yang saya bilang tadi, dia tipikal seseorang yang dalam artian tuh nggak bisa dikecewakan gitu. Jadi buat kamu harus bisa menjaga kepercayaan dari dia. Jadi kamu juga harus bisa dalam artian tuh menghargai segala bentuk pengorbanan yang sudah dia lakukan terhadap kamu. Jadi seperti itu. Di sini coba Clarissa lihat. Tapi saya juga melihat sih bahwa dia itu tipikal seseorang yang nggak pernah memandang siapapun sebelah mata. Jadi kayak terkadang ada seseorang itu yang suka memandang seseorang itu dari fisiknya seperti ini, dari intinya itu seperti ini. Tidak, orang ini tuh kayak selalu berpikir positive thinking terhadap siapapun gitu. Jadi orang ini tuh tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak apa ya, memiliki good attitude, memiliki apa ya, pribadi yang bagus gitu, yang kayak nantinya dikit banyak kamu bisa belajar dari dia gitu, tentang menjalani kehidupan yang sesungguhnya itu seperti apa. Selain itu orang ini juga memiliki angan-angan masa depan yang positif. Artinya tuh apa sih gitu, terkadang ada seseorang itu yang
masa pacaran memikirkan hanya sebuah kesenangan aja. Tapi kalau orang ini yang Clarissa lihat, dia tipikal seseorang tuh yang kayak apa ya, suka membayangkan tentang kehidupan dia di masa yang akan datang, apa yang harus dia lakukan, target apa yang harus berhasil dia capai dan dia raih gitu. Terus tindakan apa yang saat ini harus dia laksanakan gitu. Jadi dia tipikal seseorang yang seperti itu. Dan orang ini memiliki dalam artian tuh pandangan masa depan yang positif. Kenapa gitu? Karena orang ini sudah tahu gitu. Hidup dia itu sudah di planning dan target dia itu kayak udah dia tentukan. Makanya gitu, ketika kamu nanti menjalani apa ya? Menjalani kehidupan bersama dia itu, ya kamu nantinya itu akan banyak lah gitu. Dikit banyaknya itu belajar dari dia tentang menjalani arti sebuah kehidupan itu seperti apa. Terus di sini juga ada kartu Seven of Pentacle. Seven of Pentacle di sini tuh kayak menggambarkan tentang ya orang ini tuh memang bisa dibilang ya proses kamu dekat dengan dia sampai benar-benar kamu bisa jadian dengan dia bisa dibilang tuh ribut gitu. Bukan ribut sih tapi ribet gitu. Karena apa gitu? Ya bisa dibilang tuh sudah banyak lika-liku kehidupan yang sudah kamu jalani untuk bisa bersatu dengan dia. Tetapi dengan seperti itu dalam artian tuh kamu jadi lebih bisa menghargai bagaimana cara memelihara hubungan ini, bagaimana cara menjalin apa ya hubungan tuh biar bisa semakin romantis, semakin lebih hangat lagi daripada sebelumnya. Karena bisa dibilang ya orang ini tuh tipikal seseorang yang dia sudah banyak berkorban, dia sudah banyak berjuang demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan orang ini juga sudah tahu bagaimana cara dia menghargai dan memelihara hubungan ini. Biar apa? Ya biar apa yang dia lakukan di awal itu tidak menjadi sia-sia gitu. Apa yang dia korbankan di awal itu tidak menjadi sia-sia gitu. Jadi makanya orang ini tuh bisa merawat, bisa memelihara hubungan ini sampai benar-benar tuh yang kayak ya seperti yang saya bilang tadi. Makanya orang ini tuh tidak ingin terjebak lama-lama dalam situasi yang kayak kamu sedang dia tuh dengan marahan sampai di bawah berhari-hari gitu. Bukan dia banget gitu. Terus di sini juga ada kartu The Moon gitu. Kartu The Moon tuh dalam artian tuh sempat sih gitu kamu mengira bahwa dia tipikal seseorang yang mungkin tuh kayak nggak bisa kamu andalkan. Dalam artian tuh nggak bisa kamu andalkan, nggak bisa kamu harapkan gitu. Tapi entah kenapa gitu. Kayaknya itu semakin kamu tidak yakin sama dia gitu. Justru yang kayak malah semakin kuat rasanya untuk dalam artian tuh kamu nggak bisa melupakan dia dan ingin terus berjuang memperjuangkan hubungan ini sama dia gitu. Dalam artian tuh apa? Ya karena di sini mungkin tuh kayak Tuhan semesta sudah merestui buat kalian bisa bersatu. Karena apa gitu? Yang namanya sebuah kebahagiaan gitu. Tentunya nggak bisa kamu dapatkan secara instan. Tentunya juga butuh namanya pengorbanan, perjuangan gitu. Tanpa itu semuanya, ya cinta itu nggak akan indah gitu. Terus di sini ada kartu Ace of Cup gitu, Ace of Sword gitu. Artinya tuh apa? Ya bisa dibilang sampai bener-bener akhirnya gitu. Yang semula kamu masih belum yakin dengan dia 100% gitu. Akhirnya tuh kayak kamu jadi yakin setelah kamu bisa merasakan dan kamu bisa melihat gitu. Begitu besarnya cinta dia ke kamu, begitu besar harapan dia terhadap hubungan ini gitu. Jadi kayak kamu kedepannya ini kayak jadi lebih bisa fokus gitu. Oke lah gitu. Yang semula saya nggak yakin saat ini tuh kayak bener-bener oke aku lillahi ta'ala, aku yakin memperjuangkan hubungan ini demi nantinya gitu ya mendapatkan kebahagiaan bersama aku dan kamu gitu ya di kemudian hari. Walaupun belum kamu dapatkan saat ini gitu, tapi dalam artian tuh kamu percaya bahwa nantinya akan ada hal yang positif gitu yang nantinya tuh datang dalam hubungan kamu. Terus di sini juga ada kartu The Magician gitu. Kartu The Magician di sini artinya tuh kayak bener-bener apa ya, menggambarkan tentang ya sebuah keajaiban sih gitu. Bisa dibilang tuh kayak kamu pernah sih mungkin tuh kayak terjebak dalam situasi yang kayak nggak ingin mempertahankan dan memperjuangkan hubungan ini gitu. Tapi entah kenapa gitu ya sepertinya tuh kayak semesta sudah merestui buat kalian bisa bersatu. Sampai akhirnya tuh kayak bener-bener ya kamu bisa lebih fokus terhadap hubungan ini dan percaya bahwa nantinya orang yang saat ini dekat dengan kamu ini bisa membahagiakan kamu di kemudian hari. Jadi seperti itu. Terus aku juga di sini melihat bahwa dia pun juga saat ini sudah mulai fokus ya, mulai fokus terhadap
hubungan ini gitu. Mungkin yang kayak kamu merasanya itu di awal, hal yang membuat kamu kurang begitu yakin dulunya sama dia tuh kayak dia mungkin kayak masih belum bisa terlalu fokus, belum bisa terlalu intens sama kamu gitu. Tapi seiring berjalannya waktu gitu, ya sepertinya apa ya, apa yang kamu pikirkan itu berhasil kamu patahkan. Artinya tuh apa ya, kamu akhirnya tuh bisa lebih melihat tentang kesungguhan dia, bisa lebih melihat tentang bagaimana apa ya, dalam artian tuh harapan dia yang begitu besar terhadap hubungan ini gitu. Jadi kayak kamu lebih percaya bahwa oke lah, mungkin orang ini tuh kayak flashback ke belakang kemarin mungkin masih belum bisa fokus, dan saat ini gitu, saat ini kedepannya kamu lebih bisa melihat titik fokus dia terhadap hubungan ini gitu. Dalam artian tuh, oh berarti orang ini tuh masih ada ya keinginan dia untuk memperjuangkan hubungan ini gitu. Oh ternyata masih ada ya orang ini tuh inisiatif untuk membahagiakan saya gitu. Jadi seperti itu. Dan di sini Six of Cup, kemudian The Sun. Six of Cup di sini tuh kayak menggambarkan tentang, ya bisa dibilang tuh memang ya kamu pernah terjebak dalam situasi yang mungkin baik dari diri dia gitu, baik dari diri kamu gitu. Kayak setiap orang pasti pernah lah mengalami di mana fase yang kayak kalian tuh bener-bener belum bisa dewasa satu sama lain. Tapi ya seiring kalian ada keinginan untuk memperbaiki hubungan ini gitu, aku melihat sih bahwa ya kalian saat ini sudah mulai dewasa kok gitu, walaupun masih belum bisa 100%. Tapi setidaknya ada sedikit perubahan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Terus di sini aku juga melihat bahwa karena apa gitu. Karena di sini yang saya lihat tuh kayak karena keinginan orang ini gitu untuk memperjuangkan hubungan ini dan bisa bersatu dengan kamu dalam ikatan tali pernikahan itu sangat besar gitu. Jadi makanya, oke, aku harus adalah gitu namanya inisiatif untuk berubah gitu. Berubah yang menjadi lebih dewasa daripada sebelumnya. Karena yang dia inginkan gitu. Dalam artian tuh ingin bersatu dalam ikatan tali pernikahan bersama kamu gitu. Karena nggak mungkin dong gitu. Dia nanti menikah tapi masih sisi anak-anaknya ini masih ada gitu. Jadi ya makanya gitu orang ini apa ya, dalam artian tuh membayangkan masa depan, dan setelah membayangkan masa depan ada inisiatif dari dia untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi pribadi yang lebih dewasa daripada sebelumnya. Jadi seperti itu. Terus banyak rencana yang saat ini sedang dia pikirkan. Rencana apakah itu? Ya menata masa depan bersama kamu pastinya gitu. Jadi makanya sudah dia set plan saat ini. Apa yang saat ini harus dia kerjakan dan apa yang nantinya harus dia lakukan. Jadi seperti itu. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, banyak rencana yang sudah dia buat. Terus juga di sini Karisa melihat bahwa dalam artian tuh mungkin apa ya, di sini tuh ada kartu The Tower. The Tower tuh kayak menggambarkan tentang sebenarnya itu kayak sudah banyak sih gitu lika-liku kehidupan yang sudah kalian jalani gitu. Mulai dari kalian mungkin tuh kayak pernah terjebak dalam situasi yang benar-benar sulit, yang seolah-olah kamu ingin mungkin pergi meninggalkan dia atau enggak terlalu berharap sama dia. Dalam artian tuh situasi yang kurang menyenangkan gitu. Sampai ya pada akhirnya gitu benar-benar apa ya, di sini tuh The Tower itu menggambarkan tentang nantinya itu akan ada sebuah perubahan besar gitu. Perubahan besar tentang kebahagiaan yang kamu rasakan gitu. Karena apa? Ya tentunya Tuhan itu maha adil. Di balik kesulitan pasti juga akan ada sisi kebahagiaan. Dan itu nggak mustahil gitu. Tuhan pasti akan memberikan kebahagiaan terhadap umat-umatnya yang benar-benar mau bersabar. Terus juga di sini ada kartu Knight of Wands. Ya, kartu Knight of Wands tuh artinya tuh orang ini tidak pernah sama sekali menderita dalam memperjuangkan hubungan ini. Justru orang ini tuh kayak menganggap memperjuangkan kamu, memperjuangkan hubungan ini menjadi sebuah gitu ya, atau menjadi suatu hal keindahan yang nantinya gitu. Orang ini tuh menanti sebuah kebahagiaan di kemudian hari bersama orang yang dia sayang, yaitu kamu. Jadi seperti itu. Jadi bisa dibilang tuh kayak secara garis besar orang ini dalam mencintai kamu itu apa ya, dalam artian tuh walaupun orangnya nggak terlalu romantis, orangnya nggak terlalu banyak menjanjikan kata-kata yang indah gitu, tapi orang ini memiliki cinta yang pasti, cinta yang dalam artian tuh aku menunjukkan tentang rasa sayangku dan cintaku terhadap orang yang sayang tidak saya tunjukkan dengan
kata-kata gombal, kata-kata manis, cukup dengan tindakan secara nyata gitu. Dengan demikian gitu, pasti tanpa dia ngomong pun kamu bisa merasakan sebesar apa dia berharap sama hubungan ini dan sebesar apa cinta dia kepada kamu. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu yang nomor 2. Oke, ini kita clear up terlebih dahulu. Oke, di sini untuk kartu yang nomor 2. Di sini ada kartu Victory. Kartunya sih bagus. Kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi. Oke. Seberapa besar dia mencintaimu? Oke, kita mengambil 5D kartu ya. Di sini ada kartu Victory, kemudian di sini juga ada kartu Six of Cups sama seperti yang tadi. Ada kartu Seven of Wands, 7 tongkat. Dan di sini juga ada kartu Judgment. Oke, di sini juga ada kartu Strength. Dan ada kartu Ace of Cup. Di sini ada kartu Victory, yaitu sesuai dengan judul tema dan deskripsi tadi gitu, seberapa besar dia mencintaimu. Kalau di sini dari energi kartunya sih nggak perlu ditanya ya orang ini gitu, karena bisa dibilang tuh kayak bisa dekat dengan kamu, bisa mendapatkan kamu, ini adalah sebuah kemenangan yang besar gitu. Bagi dia, mendapatkan kamu adalah sebuah anugerah atau kemenangan yang terbesar, yang memang gitu saat ini orang yang dia cari adalah seseorang yang seperti kamu. Terus ya bisa dibilang mungkin dari diri kamu juga sempat sih merasakan, ya mungkin tuh kayak kamu kurang begitu yakin gitu. Yakin gak sih orang seperti dia ini bener-bener bisa diajak untuk serius? Yakin gak sih bahwa orang seperti dia ini layak untuk dia perjuangkan? Ya tapi nyatanya apa gitu. Semua yang ada di dalam argumentasi diri kamu ini gak sesuai dengan ekspektasinya. Artinya apa? Ya ternyata orang ini justru malah bisa dibilang tuh bisa diajak untuk serius gitu, bisa diajak untuk berkomitmen, bahkan ya bisa dibilang cinta dia ke kamu ini cinta yang benar-benar begitu besar, karena dia merasa bahwa ya mendapatkan seseorang yang seperti kamu ini adalah sebuah anugerah gitu ya, sebuah anugerah yang memang benar-benar dia syukuri, yang benar-benar dia jaga, yang benar-benar dia harapkan selama ini. Dan saya juga melihat bahwa dia memang tipikal seseorang yang bisa dibilang kalau dari segi usia dia bisa lebih muda atau bisa lebih tua dari kamu, tapi perbedaannya nggak terlalu signifikan. Yang jelas ya orang ini tuh kayak bisa dibilang orang yang penuh dengan humoris, penuh dengan intinya tuh orang yang paling menyenangkan gitu, yang kayak seolah-olah gitu ketika kamu berkomunikasi dengan dia rasanya itu kayak kamu terus-terusan memikirkan dia, terus-terusan kangen sama dia, terus-terusan rindu sama dia. Padahal jika dilihat di awal gitu, kayaknya kamu belum begitu yakin gitu dulunya sama dia. Tapi setelah kamu bener-bener komunikasi yang kamu jalani sama dia bener-bener begitu intens gitu, kamu akhirnya tuh kayak gak bisa membohongi perasaan kamu sendiri bahwa ya intinya tuh kayak kamu udah nyaman sama dia, kamu sayang sama dia, bahkan ya kamu selalu memikirkan dia gitu. Terus kamu juga merasakan sebuah, dalam artian tuh apa ya, merasakan sebuah kegembiraan yang benar-benar belum bisa kamu rasakan sebelumnya gitu. Karena apa gitu ya, orang ini tuh benar-benar bisa memperlakukan kamu secara spesial gitu. Ya walaupun ya terkadang itu hal yang membuat kamu kayak kurang begitu yakin sih, dalam artian tuh yakin gak sih orang dia yang berkata-kata seperti itu kata-katanya bisa dipercaya, yakin gak sih janji-janji yang pernah dia keluarkan itu bener-bener bisa dia tepati, atau jangan-jangan cuma PHP aja, atau jangan-jangan dia cuma main-main aja gitu. Sempat sih pernah ada pikirannya seperti itu di dalam pemikiran kamu, tapi setelah kamu dalam artian tuh menjalani sebuah proses dan menikmati hubungan yang begitu lama sama dia gitu, kamu jadi
kayak merasa bahwa ada keinginan dari diri kamu ini untuk mempertahankan dan memperjuangkan hubungan ini sampai benar-benar ya apa yang kamu inginkan bersama dia bisa tercapai. Terus Clarissa juga melihat dia memang tipikal seseorang yang memiliki jiwa pesona yang sangat tinggi, orangnya karismatik, pesona yang sangat tinggi. Jadi mungkin banyak orang yang merasa suka sama dia gitu, lawan jenisnya gitu. Dan ini terkadang juga salah satu hal yang membuat kamu itu suka bikin cemburu kamu sih gitu. Tetapi ya orang ini tuh bukan tipikal seseorang player of love. Artinya dia bukan tipikal seseorang pemain cinta. Jadi apabila dia sudah menemukan hati dia sudah menemukan tempatan hati dia, maka tidak ingin lagi orang ini berpindah hati. Yang dia pikirkan adalah bagaimana cara saya menjaga pasangan saya dan menjaga hubungan ini gitu ya, dengan harapan ya biar kedepannya bisa menghasilkan sebuah hubungan yang benar-benar bisa berkualitas dan benar-benar bisa dia harapkan. Bagaimana hubungan yang berkualitas gitu ya, hubungan yang benar-benar bisa membahagiakan, hubungan yang benar-benar bisa diharapkan, hubungan yang benar-benar bisa menjalani sebuah komitmen yang sudah kalian buat secara bersama-sama. Terus Clarissa juga bisa melihat sih bahwa sempat ada sebuah pemikiran gitu, dalam artian tuh kayak orang ini tuh hanya ingin main-main sih gitu dengan kamu. Tujuan dia ingin main-main, nggak serius gitu. Tapi yang namanya perasaan kamu ini kayaknya nggak bisa dibohongi gitu, bahwa kayak kamu ini ya ternyata itu kayak nggak bisa dibohongi. Dalam artian tuh kalau kamu udah terlanjur sayang sama dia, nyaman sama dia, karena apa ya, orang ini tuh benar-benar bisa menunjukkan bukti secara nyata bahwa apa yang ada di pikiran kamu itu kayak berhasil dia patahkan gitu. Karena apa, dia nggak sesuai dengan apa yang pernah kamu bayangkan sebelumnya gitu. Dia yang hanya pemain cinta, dia yang hanya gombalin kamu aja, dia yang hanya PHP-in kamu aja gitu. Dia bisa berhasil membuktikan dan meyakinkan kamu. Terus Clarissa juga melihat bahwa di sini tuh kayak orang ini tuh bisa dibilang tuh kayak memang orangnya sih bisa dibilang tuh romantis, juga bisa romantis, harmonis ya bisa harmonis gitu. Tapi orangnya juga tahu tempat dan situasi gitu. Saya romantis ini ketika mood kamu nggak baik ya dia nggak mungkin romantis dong. Yang harus dia lakukan adalah bagaimana cara saya bisa menghibur kamu gitu. Jadi makanya gitu kamu tuh kayak tiap komunikasi sama dia tuh kayak betah berlama-lama. Karena apa ya, orang ini tuh kayak bisa memahami tentang apa yang harus dia lakukan ketika mungkin mood kamu nggak baik gitu, ketika mood kamu seperti ini gitu. Karena jujur gitu, kamu tipikal seseorang yang terkadang mood kamu itu suka berubah-ubah gitu. Tapi untungnya gitu, dia tipikal seseorang yang bisa menyesuaikan sih gitu. Jadi nggak mungkin dong ketika kamu sedang emosi, sedang banyak masalah, dia sosok romantis. Wah, bisa jadi kamu tambah marah gitu. Jadi makanya apabila memang situasinya tepat gitu, ya pasti orang ini tuh kayak bisa dibilang tuh sedikit lebay sih, tapi bukan lebay juga gitu. Tapi ini adalah bentuk implementasi dia untuk menunjukkan tentang sisi romantis dia, rasa sayang dia yang sesungguhnya terhadap orang yang dia cinta. Jadi seperti itu. Dan di sini aku juga melihat bahwa dia memiliki sisi kewibawaan sih. Dalam artian tuh apa ya? Ya kamu sendiri bisa menilai lah gitu. Wibawanya dia itu bagaimana. Walaupun orang ini tuh kayak nggak gila hormat, orang ini juga nggak ingin terlalu dihormatin orang, tapi kayak kamu ngerasanya itu kayak orang ini memiliki wibawa atau karismatik yang nggak pernah intinya tuh kamu lihat gitu. Jadi orang ini sederhana tapi orangnya wibawa. Terus Clarissa juga melihat dia tipikal seseorang yang pekerja keras. Bahkan bisa dibilang waktu dia itu paling banyak tersita untuk pekerjaan. Tetapi ya hal ini juga mampu dia imbangi. Sesibuk-sibuknya dia pasti menyempatkan diri untuk memberikan kabar buat kamu. Tapi ya terkadang ada juga gitu dimana momen dikala orang ini tuh yang kayak pekerjaannya bener-bener nggak sesuai dengan ekspektasi dia gitu. Tetapi ya ini tuh kayak bagi dia tuh kayak membuat pikiran dia nggak bisa tenang gitu. Karena apa ya, biasanya gitu dia memberikan komunikasi sama kamu yang begitu intens, tapi untuk saat ini gitu sedang banyak hal yang harus dia kerjakan. Jadi yang kayak seolah-olah itu ya membuat komunikasi antara kamu dan dia jadi terhambat gitu. Tapi saya juga melihat bahwa di sini tuh bisa dibilang tuh kayak dia datang gitu ya. Ini tuh adalah jawaban dari harapan dan doa-doa kamu yang selama ini kamu panjatkan sama Tuhan. Artinya tuh apa? Ya, dia datang di dalam kehidupan kamu merupakan tuh yang kayak seseorang yang memang kamu cari selama ini, seseorang yang kamu harapkan selama ini. Walaupun di awal kamu masih belum yakin bahwa dia tipikal seseorang yang kamu cari selama ini gitu. Tapi setelah kamu benar-benar menjalani hubungan dengan dia secara intens dan begitu lama gitu, kamu jadi yakin bahwa
ya orang ini masih layak untuk kamu perjuangkan dan kamu harapkan. Dan ini tuh yang kayak bener-bener apa ya, kamu juga merasakan banyak syukur sih sama Tuhan gitu, karena sudah berhasil dipertemukan dengan seseorang yang seperti dia. Tadi saya juga melihat dia tipikal seseorang yang terbuka. Dalam artian tuh apa sih, ya bisa dibilang tuh kayak orang ini nggak terlalu bisa sih gitu menutup-nutupi apa yang sedang terjadi. Bisa dibilang tuh dia tipikal seseorang yang jujur dan dia nggak bisa bohong gitu, karena dia sudah terbiasa untuk terbuka terhadap siapapun, baik sama pasangannya, baik sama temennya maupun orang tuanya gitu. Jadi dia tipikal seseorang yang terbuka gitu. Misalkan terkadang ada seseorang itu yang dia sedang sedih tapi sosok menutup-nutupin biar nggak kelihatan sedihnya gitu. Kalau dia nggak sedih-sedih, seneng-seneng, bahagia-bahagia gitu. Jadi apa yang dia katakan ya benar, sesuai dengan realita atau keadaan yang saat ini sedang dia rasakan atau sedang terjadi. Tadi saya juga di sini melihat bahwa dia tipe seseorang yang bisa dibilang tuh tipe seseorang yang paling bisa menghibur kamu di saat kamu sedang dilanda apapun dia gitu, maupun kamu sedih maupun kamu galau, baik kamu seneng pun gitu, dia itu kayak bener-bener masih ada kesempatan buat menghibur diri kamu gitu. Karena bisa dibilang dia mungkin tuh tipikal seseorang yang ya memang tuh kayak apa ya, orangnya tuh menyenangkan gitu, seseorang itu yang menyenangkan. Terus di sini dia juga tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh apa ya gitu, intinya tuh ketika kamu kayak menjalin komunikasi dengan dia gitu, kayak aura kebahagiaan itu adalah gitu, perasaan bahagia, perasaan seneng itu ada di dalam diri kamu. Apalagi itu kayak denger ada dering telepon dari dia atau WA dari dia, wah kamu ini kayak udah ngerasa kegirangan deh, seneng banget, happy banget gitu. Ternyata apa yang kamu tunggu-tunggu orangnya muncul juga nih gitu. Terus di sini juga ada dalam artian tuh energi yang kayak orang ini juga tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh walaupun dia seperti itu tapi orangnya memiliki sisi negatif yang mungkin tuh kayak sedikit keras sih gitu. Sedikit keras tuh apa sih gitu, ya mungkin kamu sebagai pasangan orang yang paling tahu dia lah gitu. Jadi kayak sisi kerasnya dia itu seperti apa, tapi menurut saya sih keras-keras yang masih bisa terkontrol lah gitu, bukan yang kayak keras kepala banget, bukan kok gitu, tapi keras yang masih bisa terarahkan gitu. Dan di sini Clarissa juga bisa melihat bahwa sekeras-kerasnya dia, tapi orang ini juga sama sih gitu. Dalam artian tuh memiliki jiwa yang baik gitu. Jiwa yang baik terhadap siapapun, baik sama pasangannya, baik sama orang terdekat dia, baik sama sahabat dia gitu. Dia tipikal seseorang yang ringan tangan gitu. Dia bakalan bantu asalkan dia memiliki kemampuan untuk membantu siapapun gitu. Baik kamu, baik teman dia, baik sahabat dia, saudara dia gitu. Dan dia nggak bakalan bisa bantu apabila memang kayak orang ini tuh kayak tidak memiliki kekuatan untuk membantu gitu, tidak memiliki kemampuan untuk membantu gitu. Dan orangnya juga penuh dengan kata maaf kok gitu. Jadi kayak aku nggak bisa nih bantu kamu gitu, bukannya seperti itu, maaf ya kayaknya aku masih belum bisa bantu gitu, karena mungkin tuh kayak saat ini juga banyak hal yang saat ini tuh sedang terjadi gitu. Terus di sini untuk masalah semangat juang dia, ya orang ini memiliki semangat juang yang sangat tinggi, baik tentang masalah pekerjaan, memperjuangkan hubungan, memelihara hubungan. Dia tipikal seseorang yang memiliki semangat juang yang sangat tinggi. Terus orangnya juga tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh apa ya, dalam artian tuh kayak gini loh. Apabila dia ingin mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, ya maka dia harus berjuang dan bekerja keras gitu demi menggapai apa yang dia inginkan. Misal orang ini ingin mendapatkan kamu inget-inget deh gitu dulu bagaimana kayak perjuangan dia gitu. Kamu kan pasti nggak bakal langsung menerima dia, tapi kayak orang ini tuh kayak seolah-olah meracuni kamu terus, yang kayak seolah-olah itu meyakinkan bahwa ya dia ini masih bisa kok sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Dia ini orang yang benar-benar dalam artian tuh apa ya yang kamu cari selama ini gitu. Jadi makanya orang ini tuh tetap terus berjuang bagaimana sampai benar-benar hati kamu merasa yakin bahwa dia adalah orang yang selama ini kamu cari gitu. Dan ada kartu judgment gitu. Kartu judgment tuh di sini tuh dalam artian tuh apa ya? Memang sih gitu. Mungkin tuh hal yang membuat kamu bener-bener harus dituntut merasa banyak bersabar dalam menghadapi dia gitu. Ketika orang ini muncul sisi kerasnya atau ketika orang ini sedang terlalu fokus dengan pekerjaan dia. Dan di sini benar-benar nih gitu. Jadi kayak sisi kesabaran kamu ini benar-benar harus kamu kerahkan gitu. Karena apabila tidak demikian gitu, ya bisa dibilang ya orangnya sih keras gitu. Terus
Dalam artian tuh maunya kamu kan kamu harus selalu diperhatikan, selalu diprioritaskan, selalu apa. Sedangkan dia juga memiliki aktivitas yang memang harus dia kerjakan karena orangnya memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi. Jadi kayak apabila pekerjaan dia belum beres, belum selesai, jangan harap nih orang ini bakalan menghubungi kamu karena ya harus dia selesaikan terlebih dahulu, baru kalau misalnya segala urusannya sudah selesai pasti orang ini bakalan menghubungi kamu. Jadi dia tipe seseorang yang seperti itu, dan disinilah gitu bener-bener kesabaran kamu yang harus dikerahkan, karena apabila tidak demikian bisa terjadi selisih paham gitu. Terus di sini ada kartu strength gitu. Kartu strength tuh artinya itu apa sih? Memang bisa dibilang orang ini tuh tipikal seseorang yang ya sisi kerasnya tadi itu ya, dalam artian tuh susah untuk dilunakkan atau susah untuk ditaklukkan. Tapi apabila kamu penuh dengan ketelatenan, penuh dengan kesabaran dan bikin dia senyaman-nyamannya, saya yakin bahwa orang ini tipikal seseorang yang nantinya tuh kayak bener-bener bisa luluh banget kok sama kamu gitu. Jadi kayak segala sesuatunya itu sebenarnya tergantung dari diri kamu. Seberapa telaten gitu kamu dalam menghadapi dia, seberapa besar gitu ya kamu berlapang dada untuk dalam artian tuh bersabar untuk dia gitu. Dan apabila kamu berhasil gitu ya, bisa dibilang tuh kayak orang ini nantinya juga pasti bakalan nurut dan bakalan bisa luluh dengan kamu gitu ya, asalkan seperti yang saya tadi, asalkan kamu benar-benar bisa telaten bersabar dalam menghadapinya gitu. Intinya tuh kayak ngertiin dia banget deh gitu. Jadi kayak apabila kamu sudah dapat kuncinya, ya kamu tinggal enaknya aja sama dia gitu. Terus di sini juga ada kartu Ace of Cup. Ini dalam artian tuh bagaimana ya? Sebenarnya orangnya itu kayak memiliki sebuah ekspektasi yang sangat banyak sih gitu. Ekspektasi apa ya? Ekspektasi karena ambisi, bukan ekspektasi karena ambisi sih, tapi ekspektasi karena keinginan dia gitu. Jadi kayak orang ini sudah berhasil mendapatkan kamu, maka ya keinginan dia ke depannya bagaimana nih gitu. Langkah selanjutnya yang harus saya lakukan terhadap hubungan ini gitu, dan apa yang harus saya capai nantinya gitu. Mungkin memiliki rumah sendiri, mungkin memiliki mobil sendiri, memiliki ini sendiri gitu, dan banyak impian tuh yang ingin dia lakukan. Ya sebenarnya bukan terlalu menghalu sih, bukan, tetapi orang ini memiliki apa ya, memiliki pemikiran yang selalu ingin maju gitu, memiliki keinginan yang selalu ingin maju untuk menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan ini juga bisa dibilang tuh salah satu hal yang membuat dia jadi lebih semangat lagi dalam menjalani hidup dan bekerja adalah kamu gitu, karena kamu bagi dia itu kayak membawa dampak semangat baru gitu. Terus di sini kita lihat untuk di sini ya, kartu yang selanjutnya. Oke. Oke, di sini ada kartu Seven of Cup gitu. Seven of Cup, karena bagi dia hidup itu adalah pilihan. Makanya dia dalam memilih jodoh, memilih siapapun harus dia pikirkan secara matang-matang. Kalau misalnya dia berhasil memilih kamu, ya berarti kamu adalah orang pilihan yang mungkin tuh sudah dia pikirkan jauh-jauh hari gitu. Yang memang bener-bener dia pikirkan, dia bener-bener sesuai nggak untuk diperjuangkan, dia bener-bener layak nggak untuk dipertahankan gitu. Jadi apabila kamu sudah berhasil dipilih dia, ya berarti dia sudah kamu adalah merupakan pilihan yang terbaik gitu, karena dia sudah memikirkan jauh-jauh hari gitu. Terus di sini juga ada kartu Temperance. Ya, artinya orang ini tuh kayak bisa dibilang ya mungkin tuh ketika orang lain yang bener-bener belum kenal dia, mungkin tuh kayak banyak orang yang memandang dia sebelah mata. Tapi apabila kamu bener-bener sudah tahu tentang sisi dalamnya dia, orang ini tuh kayak memiliki hati yang mulia, memiliki hati yang begitu bersih dan suci. Artinya tuh apa? Ya orang ini orang yang baik gitu. Terkadang memang orang baik itu terkadang dipandang sebelah mata. Dan bisa dibilang tuh kayak orang ini memiliki sisi baik yang nggak, dalam artian tuh gini loh, aku aslinya baik tapi saya nggak harus dalam artian tuh terlihat baik di luar gitu. Dalam artian tuh nggak apa-apa buruk di luar tapi dalamnya baik gitu. Bisa dibilang seperti itu. Ya makanya gitu, kamu mungkin tuh kayak di awal kurang yakin gitu. Apakah orang seperti dia ini layak gak sih untuk kamu jadikan sebagai pendamping hidup? Apakah dia benar-benar layak gak sih gitu untuk kamu perjuangkan gitu? Karena apa ya, orang ini dalam artian baiknya dia itu tidak lihat di luar gitu. Justru biasanya orang yang terlihat baiknya di luar tapi dalamnya busuk gitu. Justru orang yang mungkin tuh kayak terlihat busuk di luar tapi dalamnya baik gitu.
Terus di sini ada kartu Connect of One gitu. Connect of One tuh apa sih? Bisa dibilang tuh kayak memang yang mungkin tuh yang memang bener-bener kamu harus bisa apa ya, dalam artian tuh kayak ketika orang ini emosi gitu, yang bener-bener bisa memposisikan diri itu kamu deh gitu. Dalam artian tuh orang ini nggak bisa gitu ketika dia emosi kamu juga emosi gitu, nggak bisa gitu. Dalam artian tuh dia dihadapkan sama situasi yang sama-sama emosi, jadi kayak bener-bener di sini kamu yang harus bisa apa ya, ngerti dia banget deh. Artinya tuh apa ya, ketika dia sedang emosi ya kamu harus bisa menjadi air gitu, jangan kamu menjadi api juga. Maka apa ya, semuanya bakalan jadi berantakan gitu. Jadi ketika dia emosi ya sebisa mungkin kamu di sini yang harus berperan menjadi air, karena apabila tidak demikian ya semuanya bisa jadi berantakan. Terus juga di sini ada kartu justice gitu. Kartu justice tuh apa sih artinya ya, di sini sebenarnya ini dari diri kamu. Kalau misalnya kamu benar-benar bisa mengimbangi dia dan benar-benar bisa ngertiin dia, saya yakin kok gitu. Dalam artian tuh orang ini nggak akan bosen dan nggak akan pergi meninggalkan kamu secara sia-sia. Dan begitu sebaliknya gitu. Ya bisa saja gitu apabila kamu kayak bener-bener nggak bisa ngimbangin dia, nggak bisa dalam artian tuh mengambil sisi bawahnya dia, ya bisa jadi dia akan ngerasa jenuh dan bosan sendiri terhadap hubungan yang saat ini sedang dia jalani. Sebenarnya menjalin hubungan dengan dia tuh simple kok gitu, asalkan kamu bener-bener tahu caranya gitu. Terus di sini ada kartu The Hangman ya. eh Mungkin tuh kayak kamu juga sempat sih kayak ngerasa bahwa sebenarnya tuh kayak orang ini tujuannya apa sih gitu. Mungkinkah dia cuma menggantungkan hubungan ini, mungkinkah dia cuma PHP-in aku aja gitu. Tapi percaya bahwa orang ini tuh tidak ada keinginan buat dia mempermainkan perasaan kamu atau cuma PHP atau menggantung kamu aja. Karena di sini tuh yang saya lihat ya, dia masih menunggu situasi yang tepat kapan orang ini ingin menunjukkan tentang keseriusan dia sama kamu. Karena bisa dibilang tuh kayak ya orang ini layak untuk kamu pertahankan, layak untuk kamu perjuangkan, karena bisa dibilang ya orang ini membawa dampak yang positif di masa yang akan datang gitu. Ya asalkan kamu bener-bener bisa sabar, telaten dalam menghadapi apapun yang sudah diujikan sama Tuhan. Terus di sini kan ada kartu Four of One gitu. Four of One di sini menggambarkan sebuah apa ya? Mungkin tuh kayak bisa dibilang tuh pesta gitu. Jadi kayak tidak menutup kemungkinan ya dia adalah seseorang yang nantinya tuh bakal menjemput kamu sampai ke pelaminan gitu. Dan di sini ada kartu Three of Cup. Three of Cup tuh sebenarnya ya aku tahu sih bahwa kamu itu tipikal seseorang yang pencemburu gitu. Tapi sebisa mungkin gitu kamu harus bisa percaya terhadap pasangan kamu gitu. Karena ya apabila kamu cemburu-cemburu terus gitu, nanti takutnya dia yang kayak ngerasa jenuh gitu. Karena apa? Ya dia sudah berusaha setia, dia sudah berusaha menjaga hati, tapi tetap kamu cemburuin gitu. Ya cemburu nggak apa-apa, asalkan cemburu yang sewajarnya. Terus aku juga bisa melihat bahwa dia tipikal seseorang yang sebenarnya itu kayak bisa menemani kamu gitu di saat kamu sedang sedih, sedang galau, sedang apapun, asalkan ya bisa dibilang dia pun juga dalam artian tuh waktunya longgar juga gitu. Dan di sini apabila memang dia sedang kayak masih belum bisa menghibur kamu dan menemani kamu, ya kamu harus bisa ngerti. Mungkin ya, orang ini tuh sedang terjebak dalam situasi yang sama, atau mungkin orang ini juga sedang sibuk bekerja gitu. Terus di sini mungkin gitu ya, penderitaan kamu selama ini akan dalam artian tuh apa ya, akan berharapnya orang yang bener-bener serius sama kamu, orang yang kamu mencari tentang sebuah kesetiaan dan keseriusan gitu. Mungkin ya ini tuh pencarian yang terakhir kamu, karena bisa dibilang walaupun kamu nggak merasakan bahagia di awal, tapi Clarissa yakin bahwa nantinya kamu akan merasakan kebahagiaan di akhir. Jadi bersakit-sakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Dan dalam artian tuh apa yang kamu lakukan saat ini sudah bener kok gitu. Di sini juga ada kartu Connect of Cup. Di sini dari sebenarnya ini dituntut untuk baik kamu maupun dia. Jadi misal gitu antara kamu dan dia sedang tertimpa sebuah masalah yang begitu besar gitu. Saran dari Clarissa buat kalian berdua jangan merasa panik gitu. Karena apabila kalian panik, ya saya yakin bahwa nantinya ini kayak bener-bener cinta kalian gak bakalan bisa stabil gitu. Tetapi yakin positive thinking bahwa kalian sebesar apapun masalahnya, kalian masih berdua ini masih tetap bisa menghadapi kok gitu. Karena tujuan kamu dan tujuan dia sama, yaitu menjemput kebahagiaan di masa yang akan datang. Jadi seperti itu.
Dan sekarang kita lanjut lagi buat teman-teman semuanya yang memilih kartu number 3, kartu yang ketiga. Oke, kita clear up terlebih dahulu. Untuk kartu yang ketiga, ada kartu creative rating. Jadi di sini kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail lagi ya. Oke. Di sini King of Swords. Di sini juga sama ya. 3 kartu, ada kartu Six of Cup loh. Di sini juga ada kartu The Chariot. Terus juga ada kartu Pack of Swords. Dan di sini juga ada kartu The Tower. Oke, kita geser terlebih dahulu. Oke. Sebesar apa dia mencintaimu? Di sini Clarissa melihat walaupun terkadang dia sering menggoda kamu, dalam artian tuh menggoda apa sih gitu. Menggoda kesabaran kamu yang benar-benar kamu dituntut harus mengelus dada, benar-benar dituntut untuk kamu bisa berlapang dada bagaimana cara bersabar menghadapi dia. Tapi percayalah gitu, sebesar apapun dia menggoda kamu, bahwa cinta dia ke kamu ini cinta yang begitu besar kok. Walaupun terkadang ya kamu harus cekcok, kamu harus berantem, kamu harus saling membesarkan ego. Tapi sebenarnya kalian berdua ini sama-sama saling merindukan satu sama lain. Dan apabila kalian juga tanpa komunikasi, saya yakin bahwa dia juga mencari kamu, kamu juga mencari dia. Karena bagi kalian gitu, kalian berdua itu kayak walaupun penuh dengan perbedaan, penuh dengan pertengkaran, tapi kayak kalian berdua ini sudah dalam artian tuh kayak apa ya, belahan jiwa masing-masing gitu. Jadi kayak misalnya dia belahan jiwa kamu gitu. Jadi kayak misalnya kalian tanpa ada komunikasi, sebenarnya kalian berdua sama-sama mencari dan sama-sama berharap ingin sama-sama komunikasi kembali. Tetapi terkadang karena adanya rasa ego dan karena adanya rasa gengsi, hal tersebut bisa menjadi nih berlarut-larut gitu. Cuman kan terkadang di dalam diri kamu ini bertanda tanya gitu. Dalam artian tuh orang ini sebesar apa sih gitu ya, cintanya dia ini ke aku gitu. Sebenarnya orang ini memiliki cinta dan perasaan yang begitu besar. Jadi kayak dia mencintai kamu ini dalam artian tuh kayak cukup dia simpan aja gitu, tanpa harus dalam artian tuh dia tunjukkan. Yang jelas di dalam hati dia memiliki cinta dan ketulusan yang begitu dalam sama kamu gitu. Terus di sini aku juga melihat bahwa dia tipikal seseorang yang sangat apa sih ya, dalam artian tuh mungkin juga ini salah satu bentuk gitu ya, yang benar-benar kamu harus dituntut untuk sabar menghadapi dia. Karena bisa dibilang tuh kayak dia memiliki waktu yang sangat terbatas. Bahkan bisa dibilang akhir-akhir ini komunikasi antara kamu dan dia pun juga terbatas. Karena apa? Ya bisa dibilang mungkin orang ini dari segi pekerjaan juga ada, dari segi yang lain juga ada gitu. Karena di sini tuh kayak benar-benar kesibukan dia akhir-akhir ini jauh lebih padat daripada biasanya. Terus untuk orang ini juga bisa dibilang dia tipikal seseorang yang smart sih gitu. Bisa dibilang tuh smart, bijaksana dalam berpikir. Cuman ya terkadang kalau untuk masalah apa ya, masalah saling mengalah gitu atau mengecilkan ego masing-masing, itu yang masih belum bisa kalian aplikasikan di dalam hubungan kalian. Alhasil apa ya, terkadang kalian harus selisih pendapat, harus saling bentrok gitu. Terkadang yang membuat kalian harus bener-bener berantem atau perang dingin, bahkan bisa dibilang tuh saling blok komunikasi, saling blok sosmed gitu. Ya terkadang seperti itu, tapi percayalah gitu bahwa sebenarnya cinta kalian berdua ini sama-sama besar. Dan apabila kalian gak ada komunikasi gitu, saya percaya bahwa sebenarnya kamu mencari dia, ingin berusaha komunikasi dengan dia, dan dia juga sama gitu, ingin sekali berkomunikasi dengan kamu dan menghubungi kamu kembali. Tetapi karena mungkin di dalam diri kalian masing-masing ada pikiran yang enggak gitu. Pikiran yang enggak itu seperti apa sih gitu?
nanti kalau misalnya aku menghubungi dia duluan, nanti dianya nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, nanti dianya kepalanya gede kali gitu. Itu kan namanya masih mendahulukan rasa gengsi. Dan dia pun juga sebaliknya memiliki pemikiran yang sama gitu, jadi kayak berpendapat terlebih dahulu yang enggak sebelum dia berjuang gitu, intinya tuh seperti itu. Terus di sini walaupun seperti itu, tapi orang ini tuh kayak masih, dalam artian tuh apa ya? Dalam artian tuh orang ini masih memiliki hati malaikat gitu. Dalam artian tuh apa sih? Ya walaupun seribut-ributnya kamu sama dia, bagaimanapun sama dia, tapi apabila orang ini tuh kayak orang yang paling nggak bisaan sih gitu. Nggak bisaan tuh artinya tuh apa? Ya terkadang memang ego kalian tuh kayak masih belum bisa terkalahkan satu sama lain, tapi sebenarnya ya kalian tuh sama-sama rapuh apabila dihadapkan sama situasi masalah cinta gitu. Jadi jangan harap jangan mengira gitu bahwa orang ini nggak bisa galau gitu karena cinta. Justru orang ini tuh tipikal seseorang yang terkadang juga di dalam diri dia ini ada pemikiran gitu, masa ya iya sih gitu aku menjalin hubungan yang begitu lama dengan kamu, tapi kok nyatanya hubungan ini seperti ini aja gitu, dalam artian tuh nggak ada perubahan, justru malah cenderung jalan di tempat gitu. Dan kamu pun juga sepertinya memiliki pemikiran yang sama gitu, kamu terkadang juga capek gitu apabila terlalu dihadapkan sama masalah yang ujung-ujungnya ending-endingnya ribut gitu, ending-endingnya blok-blokan gitu. Kamu juga capek sebenarnya gitu, terjebak dalam situasi yang seperti itu. Cuman ya Clarissa percaya gitu, karena harapan di dalam benak kecil kalian masing-masing gitu masih ada keinginan atau harapan, dalam artian berpikir positif. Saya yakin bahwa nantinya gitu apabila waktunya sudah tiba, ya karena akan menjadi pribadi yang lebih sama-sama dewasa daripada sebelumnya. Terus di sini Clarissa juga melihat ya bahwa bisa dibilang tuh kayak orangnya sih memang terlihat sederhana ya. Orangnya terlihat sederhana tapi di dalam hatinya itu penuh dengan kemewahan. Artinya itu apa sih gitu? Ya walaupun orang ini memiliki sisi ego yang tak terkalahkan, walaupun terkadang orang ini memiliki pemikiran yang selalu menang sendiri, tapi Clarissa percaya bahwa hal tersebut itu masih bisa diperbaiki. Asalkan ya kamu juga sama-sama benar-benar bisa mengalah gitu. Kalau dianya ngotot, kamunya ngotot, ya sampai kapanpun hubungan kalian bakalan berjalan di tempat gitu. Tapi kalau misalnya kapan waktunya berubah, ya kalau bisa mulai detik ini gitu. Jadi nggak bisa nih berubah cuma dari dia doang, dari kamu juga harus berubah, dan begitu sebaliknya. Kalau dari kamu aja yang berubah nggak bisa, dianya tetap nggak bisa. Jadi harus sama-sama jalan. Terus juga di sini mungkin akhir-akhir ini kamu juga dalam artian tuh mungkin tuh kayak kurang berkomunikasi, kurang terbuka dan berkomunikasi sama-sama ya gitu, baik dia juga kamu gitu, sehingga apa gitu, terkadang juga muncullah gitu, terkadang itu kamu merasa bahwa hubungan atau komunikasi kamu dengan dia jadi kayak renggang gitu, bukan karena apa sih gitu ya, mungkin tuh karena kurangnya keterbukaan yang kalian besarkan hanya memendam perasaan satu sama lain gitu. Misal kamu ada unek-unek sama hubungan kamu, unek-unek sama dia gitu, kamu pendam gitu karena kamu nggak memiliki keberanian untuk mungkin tuh kayak tanya langsung gitu ya sama pasangan kamu. Alhasil ya sudah gitu, kamu jadi kayak ngerasa bahwa wah kayaknya ada sesuatu nih yang dia simpen gitu, rahasia apakah dia selingkuh apa gimana gitu, padahal bukan gitu. Padahal ya yang dia pikirkan saat ini sedang misalnya itu ada unek-unek gitu ya, suatu hal unek-unek yang saat ini tuh kayak sedang dia rasain gitu, dan sebenarnya dia ingin sekali gitu mungkin tuh kayak terbuka sama kamu karena dia juga sama seperti kamu tidak memiliki keberanian. Alhasil ya sudah dia pendam sendirian gitu. Alhasil di dalam diri kalian masing-masing adalah pemikiran yang kayak wah nih orang jangan-jangan dia selingkuh nih, jangan-jangan ada yang dia sembunyikan nih, ada rahasia besar nih, padahal bukan gitu. Padahal yang dia pikirkan di dalam diri kalian masing-masing ya terhadap hubungan yang saat ini sedang kalian jalani gitu. Terus orang ini juga memiliki cinta yang sangat suci sih menurut saya. Dalam artian tuh ya mungkin ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Mungkin sisi negatifnya dia ya mungkin orangnya tuh kayak ego dia tak terkalahkan, maunya menang sendiri. Tapi sisi positifnya ya orang ini paling bisa menjaga hati dan bisa setia terhadap pasangannya. Walaupun terkadang ya di dalam diri kamu masih ada sisi curiga, tapi saya percaya bahwa orang ini masih bisa menjaga hati untuk orang yang dia sayang. Terus di sini aku juga melihat ya dalam artian tuh apa sih? Ya orang ini tuh kayak walaupun kalian sering berantem, kalian sering bentrok gitu, bahwa orang ini tuh nggak pernah sih menganggap dalam artian tuh hal tersebut menjadi sebuah kesulitan. Justru malah orang ini sangat menikmati kedekatan bersama kamu. Walaupun ya bisa dibilang tuh
ya kalian mesti bentrok, kalian mesti berantem gitu. Tapi orang ini nggak pernah menganggap hal tersebut sebagai sebuah beban. Terus Clarissa juga melihat ya bahwa di sini tuh dia memang tipikal seseorang yang tertutup sih. Jadi kayak dari diri kamu ini yang bener-bener harus, kalau misalnya kamu yang tertutup, dia tertutup ya, maka ya jadinya seperti itu gitu. Kayak rasanya itu ada sesuatu hal tuh yang kayak berusaha disembunyikan gitu. Padahal ya apabila kalian bisa lebih terbuka, sama-sama terbuka, saya yakin bahwa hubungan ini sangat layak untuk dipertahankan gitu. Jadi bener-bener harus berani, jangan pernah memendam satu sama lain gitu. Dia memendam, kamu memendam gitu. Jadinya saling curiga nantinya gitu. Terus juga di sini ada kartu ini ya. Alangkah baiknya apabila kayak yang, karena di sini ada kartu Six of Cup gitu. Artinya ya apabila kalian berdua sama-sama bisa menceritakan tentang keluh kesah masing-masing. Misal kamu ada unek-unek sama dia, kamu langsung cerita sama dia. Begitu pula sebaliknya. Dia ada unek-unek juga sama kamu, dia langsung cerita sama kamu. Dengan seperti itu pasti akan tercipta menjadi sebuah hubungan yang sangat indah. Karena apa? Ya kalian berdua sama-sama ada keinginan untuk sama-sama menceritakan, sehingga apa? Ya kalian berdua sama-sama tahu gitu, sehingga tidak saling curiga satu sama lain. Terus juga di sini ya tetap gitu. Di sini ada kartu The Chariot gitu. Bisa dibilang kamu juga pernah ya merasakan, aku sudah sabar nih menghadapi dia, tapi dianya tetap, dia juga seperti itu. Jadi kayak di sini sabar itu nggak bisa dikatakan dengan kata-kata, tapi sabar itu bener-bener harus apa ya, diwujudkan berdasarkan, dalam artian tuh gini loh, ya udah jangan pernah mengeluh gitu. Intinya tuh antara kamu dan dia jangan pernah mengeluh, lebih baik tuh kayak nikmati aja. Ya udah tau lah, dalam artian tuh kayak dia bener-bener kayak masih belum bisa dikalahkan ego dia gitu. Cuman ya di sini kamu juga harus bisa gitu. Ini adalah kekurangan dari pasangan kamu gitu. Saya yakin bahwa nantinya tuh kayak kamu bisa legowo, bisa lebih menerima dia lagi dengan lebih bersabar dan lapang dada. Saya yakin bahwa nanti gitu dia juga bakalan mengintrospeksi diri dia sendiri gitu. Dalam artian, wah dia aja bisa menerima aku, masa aku juga nggak bisa nerima kekurangan dari dia gitu. Maka hatinya nanti akan tergerak gitu. Terus di sini Kalisa melihat gitu bahwa intinya tuh kayak kalian berdua sudah bener kok gitu. Dalam artian tuh ya walaupun kalian masih penuh dengan perbedaan, walaupun kalian masih ada sisi ego masing-masing gitu, tapi apa yang kamu lakukan mempertahankan hubungan ini sampai kalian berdiri sampai detik ini gitu, itu merupakan hal yang tepat sih gitu. Dalam artian tuh apa ya, percaya jangan cuma mempertahankan aja tapi nggak ada perbaikan diri gitu, tapi juga mempertahankan sembari itu antara kamu dan dia juga ada gitu sisi perbaikan, sama-sama memperbaiki lah, intinya seperti itu. Biar apa, terjadi sebuah perubahan besar gitu, biar nantinya itu sebuah perubahan besar yang jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu. Kalau misalnya kalian tidak ada keinginan untuk memperbaiki gitu, cuma mempertahankan aja, ya kalian akan merasa menderita gitu, bukan bahagia, bukan berbahagia karena mempertahankan hubungan, tetapi menderita, menahan kesedihan sembari mempertahankan hubungan. Jadi seperti itu. Terus di sini di sini juga bisa dibilang tuh nantinya gitu, apabila kalian bisa lebih bersabar dan lebih ikhlas dalam mempertahankan hubungan ini, saya yakin keindahan tersebut pasti akan datang walaupun tanpa kalian minta gitu. Di sini ada kartu Ten of Pentacle. Ya seperti yang saya bilang tadi gitu, hubungan ini sebenarnya masih layak untuk diperjuangkan, karena sebenarnya di dalam diri kalian itu masih ada impian buat dalam artian tuh kamu juga ada keinginan nih, dalam artian tuh semoga gitu dia lambat laun bisa berubah menjadi hal yang positif, lebih baik lagi, dengan harapan ya biar nantinya gitu apabila kita nanti sudah menikah gitu, benar-benar menjadi keluarga yang bisa dibanggakan sama orang tua masing-masing gitu. Kalau misalnya kalian menikah tapi kalian nggak ada perubahan kan percuma. Dalam artian tuh apa ya, bisa dibilang tuh kayak nggak bisa bikin orang tuanya bangga. Karena apa, orang tua itu bisa bangga ketika melihat keluarga anaknya itu bisa harmonis dan romantis gitu. Kalau misalnya keluarga anaknya masih berantem, masih banyak sisi ribut, yang suka kabur ke rumah orang tuanya, ya saya yakin orang tua kalian tuh nggak bisa berpikir tenang gitu, karena belum bisa melihat gitu ya anaknya itu berbahagia secara 100% gitu. Terus di sini saya yakin bahwa dia pun juga dalam artian tuh suka ngerasa sedih sih gitu. Dalam artian tuh ya bisa dibilang sedih karena apa ya, dalam artian tuh hubungan yang dia jalani saat ini tuh kayak terkadang masih belum semulus dengan keinginan dia, dan dia dalam artian tuh juga terkadang
ada loh pemikiran yang kayak apa sih ya yang harus saya rubah gitu ya biar semuanya itu jadi baik-baik aja gitu. Cuman mungkin tuh kayak belum saatnya aja gitu. Kalau dari segi masnya tuh kalau dari pemikiran dia gitu ya, dari pemikiran dia untuk berubah itu ada gitu. Cuman ya memang mungkin tuh kayak orang ini belum bisa berubah secara total gitu. Nantinya pun juga apabila orang ini berubah, juga berubahnya secara bertahap. Jadi buat teman-teman semuanya gitu, apapun bagaimanapun perubahan dia, kita sebagai pasangan harus bisa menghargai. Walaupun perubahannya nggak besar, setidaknya dia bisa berubah menjadi sedikit lebih baik daripada sebelumnya. Itu yang wajib kita syukuri dan kita harus tetap penuh mensupport gitu ya, memberikan sebuah pujian biar orang ini lebih semangat untuk berubah menjadi baik lagi gitu. Jangan yang kayaknya perubahannya cuma dikit gitu, kayaknya kamu tetap tetap aja. Nah maka dia apa gitu, saya sedikit berjuang apa ya, saya sedikit berubah aja di komen seperti itu gitu, dalam artian ya udah deh aku akan menjadi seperti yang dulu aja gitu. Seharusnya tuh yang kayak kamu jadi pasangan harus bisa memberikan support gitu. Aku seneng loh gitu kamu melihat perubahan seperti itu, walaupun nggak banyak tapi udah bisa bikin aku ngerasa bangga. Dengan demikian gitu orang ini akan ada semangat untuk lebih berjuang lagi lebih besar demi apa ya, biar apa ya, demi mendapatkan apa ya, dalam artian tuh ini loh perubahan aku secara nyata gitu, dalam artian tuh walaupun nggak bisa berubah secara total tapi ini tuh bisa bikin kamu bahagia gitu. Terus dan di sini percaya gitu, dalam artian mungkin kamu juga sama dia sempat sih gitu pernah terjebak dalam situasi yang kayak mungkinkah gitu ya, kebahagiaan yang kita impi-impikan di masa yang akan datang ini hanyalah sebuah mimpi, bukan mimpi. Hal tersebut bisa menjadi kenyataan asalkan ya kalian berdua sama-sama nih gitu, dalam artian tuh sama-sama memperbaiki dan sama-sama mau mengalah gitu. Karena apabila tidak demikian ya bisa saja apa yang kalian impi-impikan, apa yang kalian bayang-bayangkan hanya sebatas mimpi semata. Terus juga di sini jangan pernah namanya terbakar emosi gitu. Karena ya bagaimanapun juga gitu, emosi itu terkadang bisa menghancurkan segalanya. Bisa dibilang masalah yang aslinya itu setitik jarum aja bisa jadi besar gitu apabila kamu nggak bisa menjadi air gitu. Jadi sebesar apapun emosinya gitu, apabila kamu di sini bisa memposisikan menjadi air, ya saya yakin sebesar apapun emosinya kamu bisa menaklukkan dan menjinakkan gitu. Jangan pernah kalian berdua dikalah-kalahkan gitu ya sama emosi, karena emosi itu adalah musuh terbesar kita. Terus di sini kita lihat juga, oke, ini terbuka ya tadi. Di sini tuh ada Ten of Swords. Ya memang sih terkadang juga dari diri kamu paham kok gitu apabila kamu menderita apabila dia tuh kayak masih terlalu memprioritaskan tentang pendapat dia, sedangkan pendapat kamu terkadang itu nggak dia dengar gitu. Terkadang juga ada perasaan tersiksa. Cuman ya buat kamu memang bener-bener harus bisa apa ya, dalam artian tuh bukan cuma bersabar aja, tapi kamu juga harus transparan sama pasangan kamu, transparan ngomong gitu. Kamu coba dong lebih hargain aku lagi dalam berbicara, tapi dengan cara yang benar, jangan dengan emosi, karena orang ini nggak bisa dikasar seperti kamu gitu. Kamu kalau dikasar juga nggak bisa gitu. Terus juga di sini Five of Wands gitu. Five of Wands tuh adalah ya namanya setiap hubungan juga pasti ada masalah gitu, dan nantinya pun juga pasti ada masalah yang kalian hadapi. Tetapi sebenarnya jangan pernah merasa takut menghadapi masalah, tetapi bagaimana cara bentuk kalian mempersiapkan diri dalam menghadapi masalah, itu yang jauh lebih penting. Terus di sini ada kartu Nine of Wands. Nine of Wands, saya yakin apabila kalian benar-benar sudah memiliki keinginan untuk sama-sama memperbaiki dan bisa saling mengecilkan ego masing-masing, saya yakin kebahagiaan tersebut bisa kamu dapatkan, bukan hanya sekedar mimpi belaka. Terus di sini juga ada kartu Five of Pentacles. Menunggu aja rasanya itu nggak fair gitu. Dalam artian tuh ya mungkin dalam hati kamu itu terkadang pernah ya pasrah menunggu, dalam artian tuh menunggu sampai benar-benar situasinya membaik gitu. Tapi di dalam diri kalian nggak ada keberanian untuk benar-benar apa ya, memperbaiki dan bisa lebih bijaksana dan tegas lagi dalam hubungan. Artinya tuh apa? Ya bisa dibilang rasanya nggak fair gitu. Dalam artian kamu menunggu kebahagiaan boleh, cuman diimbangi dengan keinginan untuk sama-sama berubah baik dari diri kamu maupun dia. Karena Karissa percaya gitu. Di sini ada kartu Nine of Pentacles. Nine of Pentacles di sini menggambarkan tentang ya bisa dibilang tuh kayak nantinya apabila dalam artian tuh
nantinya gitu kamu benar-benar akan merasakan dampak yang begitu besar. Kamu akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya dengan orang yang kamu harapkan selama ini. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin aku mulai dari awal sampai akhir. Dan terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Aku ingetin lagi yang ingin gabung di private trading atau personal trading, kalian bisa lihat tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, dan daftar place-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.